Beliau pernah sholat di masjidnya itu ada dinding, di depannya itu ada dinding syahis gitu. Pernah suatu saat datang hal beliau takbir Allahu Akbar, dinding di depannya itu langsung pecah. Kena takbirnya Habib Abdullah Al-Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video mengenai cerita-cerita khurafat kembali, yaitu dari Habib-Habib Ba'alawi. Jadi Habib-Habib Ba'alawi ini kan selalu meninggikan para leluhurnya, bahwasanya leluhurnya ini adalah memiliki makom yang paling tinggi, yaitu yang paling dekat dengan Allah SWT, dan bahkan dijuluki rajanya para wali. Nah seperti itu teman-teman ya, rajanya para wali di zamannya. Ini selalu saya bahas teman-teman ya, yaitu seperti Habib Hasan Al-Muhdor. Ini paling jago kalau ngibul ya teman-teman, paling jago kalau meninggikan datuk-datuknya. Datuk-datuknya ini memiliki banyak karomah, memiliki banyak keramat, dan lain-lain. Coba mari kita dengarkan videonya. Beliau nasabnya bersambung kepada Al-Imam Hussein bin Imam Ali bin Abi Talib binti Fatimah Zahra bin Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabnya itu yang ke-29. Jadi beliau cucu Nabi yang ke-29. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Makam beliau sangat besar. Beliau mengatakan, aku tidak mendapatkan makam ini dengan banyak tidur dan santai, tapi bil jiddi wal ijtihad, dengan sungguh-sungguh. Beliau katakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju ana qad amaltulah. Tidak ada satu sunnah pun yang disunnahkan Nabi. Semua sunnah saya memaksa diri saya untuk mengamalkannya. Wa ahmilu nafsi ala iktifa sabilahumu hatta wasada fir rahmli. Saya paksa diri saya bawa untuk mengikuti jejak mereka para salaf saleh sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saya mati. Nah, ini sungguh-sungguh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hampir dikatakan semua sunnah sudah beliau amalkan kecuali satu. Nabi pernah rambutnya itu menempuk panjang sampai ke pundaknya. Panjang sampai ke pundaknya. Tapi di saat itu mungkin dia takut ini menjadi syiar orang-orang yang nggak baik, rambutnya gondrong gitu. Sehingga subhanallah, karena niat dan etikat beliau ingin persis sama Nabi, di akhir umroh beliau tersakit lama sehingga nggak bisa potong rambut dan rambutnya panjang sampai menempuk pundaknya. Sudah sempurna semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lakukan. Allah Habib Al-Habsyi sampai mengatakan gharrat ainun Nabi. Habib Abdullah Haddad ini menjadi buah mata Nabi Muhammad. Nabi bangga dengan beliau. Nah, Habib Ali bin Abdullah Al-Adrus beliau mengatakan Abdullah Haddad Sultan Al-Ba'alawi. Abdullah Haddad rajanya Al-Ba'alawi di zamannya. Dikatakan semua aulia ulama setelah Habib Abdullah Haddad mengambil manfaat dan berkah dari Habib Abdullah Haddad. Sungguh-sungguh beliau tidak ada, beliau mengatakan mamin salihin aw salihah, tidak ada orang saleh laki maupun perempuan kecuali saya datangi dia, saya minta doa dan berkahnya. Jadi Abdullah Haddad gak keluar dari tanah, gak turun dari langit. Produk yang istimewa, hasil dari kerja keras orang tuanya, gurunya, dirinya. Tidak ada orang soleh satupun, laki maupun perempuan, kecuali aku datangi dan aku minta doa beliau, aku minta berkah beliau. Jadi orang besar. Jadi orang besar. Pelajaran ya, dimanapun orang soleh, datangi dan minta doa barokah, datangi dan minta doa barokah. Guru-guru beliau sangat istimewa. Ibadah beliau waktu kecil setelah belajar mampir di Masjid Ba'alawi, Masjid Dulgom di Tarim sana, sholat 200 rakaat baru pulang. Habis mampir di Masjid Ba'alawi sholat 200, bukan 2 rakaat, 200 rakaat baru pulang ke rumahnya. Tiap hari gitu. Habis belajar mampir di Masjid Ba'alawi sholat 200 rakaat baru pulang. Ilmu amal, masya Allah. Beliau punya masjid, kemudian beberapa tahun beliau pindah ke Al-Hawi. Di situ beliau mulai membangun masjid dan ada rumah di sampingnya. Masjid beliau ada beberapa masjid beliau bangun, tapi yang terkenal di masjid di Al-Hawi. Beliau pernah sholat di masjidnya itu ada dinding, di depannya itu ada dinding syahis gitu. Pernah suatu saat datang hal beliau takbir Allahu Akbar, dinding di depannya itu langsung pecah. Karena takbirnya Habib Abdullah Al-Haddad, takbir yang betul-betul keagungan Allah di hatinya. Beliau tidak terkenal karomahnya ya, tapi beliau itu sangat
terkenal takutnya sama Allah, mentauladai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat qasidahnya, kitabnya udah amal saleh, ibadah, taat, takut sama Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi teman-teman sudah mendengar dan melihat sendiri ya, yaitu bagaimana Habib Hasan bin Muhdor ini teman-teman ya, sering yaitu menceritakan kisah dari leluhur-leluhurnya. Yang dimana leluhurnya ini adalah pemimpin rajanya para wali dari Ba'alawi. Dan ketika sholat katanya tadi teman-teman ya, Allahu Akbar. Jadi depan dinding itu pecah. Sangat luar biasa ya teman-teman yang ibunya. Nah seperti itu. Jadi saya nggak heran ya teman-teman ya, yang dimana mereka itu selalu menceritakan kisah-kisah dari datuk-datuknya, leluhurnya, yang katanya memiliki karomah, yang katanya memiliki keramat, yang katanya ya tingkatannya itu rajanya para wali. Ini kisah apa ya teman-teman ya? Jadi mereka yang disampaikan kepada umat kaum muslimin, apalagi mukibin ini paling demen yaitu kisah-kisah khurafat teman-teman. Padahal kisah-kisah semacam itu hanya kisah-kisah dongeng dan sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Jadi sampai kapan kita ini didongengin terus ya teman-teman, kisah-kisah yang semacam itu? Kan lebih baik yaitu mengisahkan perjuangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa menyebarkan Islam. Ini malah ya, yaitu menceritakan kisah-kisah dari datuk-datuknya. Datuk-datuknya ini adalah wali-wali Allah yang katanya bisa terbang, bisa memadamkan api neraka, ya teman-teman ya, bisa memadamkan neraka jahanam. Ada juga yang bisa menurunkan hujan susu. Ini kisah-kisah yang semacam ini, kalau kita tolak, kita termasuk adalah orang-orang yang cerdas. Tapi kalau kita meyakini kisah semacam itu, kita termasuk orang-orang yang sakit otaknya. Iya, sakit otaknya teman-teman. Cerita-cerita yang semacam itu tidak ada, tapi diada-adakan. Tidak masuk akal sama sekali teman-teman. Berbeda dengan mukjizat para nabi dan rasul. Terus kemudian kisah-kisah Ashabul Kahfi. Ya, kita wajib untuk mengimaninya karena itu dinas dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sebagai muslimin jangan mudah tertipu yaitu oleh ceramah-ceramah mereka itu. Banyak sekali teman-teman ya dongeng-dongeng khurafat yang ingin saya tampilkan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Habib ini bisa bertemu dengan Rasulullah setiap hari di kamarnya. Ini apa ini teman-teman ya? Yang katanya karomah. Kita ini sebagai kaum muslimin wajib untuk percaya adanya karomah. Iya, kita percaya adanya karomah, tapi nggak seperti itu. Jadi mereka-mereka ini gulu berlebihan terhadap leluhur mereka, dan ini bisa terjerumus dalam kesesatan. Maka saya nggak heran ya teman-teman ya, yang dimana mereka ini selalu meninggikan leluhurnya, selalu gulu ya berlebihan kepada leluhurnya, padahal belum tentu leluhurnya ini adalah wali-wali Allah. Ya, karena apa teman-teman ya? Banyak para kiai ini sudah membongkar, seperti Kiai Nur Ihya yang membongkar bahwasanya ada seorang Habib katanya ya yang nggak tidur selama 33 tahun. Nah, ini kan konyol ya teman-teman ya. Itu apa? Itu khurafat. Manusia nggak tidur selama 33 tahun, sehari semalam suntuk. Nah, seperti itu. Ada yang sekali duduk 90.000 baca Yasin. Ini apa teman-teman ya? Apa mereka itu nggak BAB, nggak tidur? Ini kan yang di luar ini teman-teman ya, kemampuan manusia gitu ya. Tapi mereka selalu menganggap itu adalah karomah. Sedikit-sedikit karomah, sedikit-sedikit wali, sedikit-sedikit ini adalah hakikat, ma'rifat dan lain-lain. Mereka itu berlindung atas nama itu, atas nama karomah, wali, ma'rifat, hakikat dan lain-lain teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita sebagai muslimin jangan mudah tertipu dengan ya pengakuan-pengakuan mereka itu. Karena pengakuan-pengakuan mereka itu kita harus timbang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.